Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra siyam li ibadihil mu'minin wa khatama bihi li ibadihil mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Nikmat lahiriah, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan untuk tetap melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan yang mulia ini. Nikmat batiniah, kita masih diberikan keimanan sehingga kita masih bersemangat di 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita mulai awal sampai akhir nanti makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk sekedar menyampaikan kultum, ya, istirahat antara sholat tarawih dengan sholat witir. Tidak lama. Kalau saya perjalanan dari Panjen 20 menit, PP 40 menit. Supaya subut berarti minimal 40 menit saya bicara. Mau mendelik kabeh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Seorang sprinter, pelari maraton, itu semakin mendekati garis finish, itu larinya semakin kencang. Semangat pacuannya itu semakin meningkat supaya dia bisa mencapai finish. Dan itulah Ramadan. Semakin akhir seperti ini, mestinya semangat kita beribadah itu semakin kencang. Karena innamal a'malu bikhawatim. Amal itu akan dinilai dari pungkasannya, akhirnya itu bagaimana. Maka Ramadan kita ini bisa husnul khotimah, bisa juga su'ul khotimah. Kan demikian Rasulullah bersabda, ada orang itu yang memungkasi Ramadannya dengan predikat ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mereka itulah yang mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang puasanya semata-mata karena dasar iman, ketaatan kepada Allah, mengharap ridha Allah dan tidak mengharap apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi finalis Ramadan. Kepadanya diberikan predikat kemenangan, piagam penghargaan yang bertuliskan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang terampuni dosa-dosanya. Di satu sisi ada orang itu yang berpuasa, yang mereka itu mendapat predikat laisa lahu min siyamihi, jan wapes dia ngeten. Rasulullah bersabda kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa? Banyak sekali. Laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju', kecuali hanya lapar, wal 'atsh, dan haus. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang kotor, perbuatan yang tercela ketika dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari puasanya orang ini. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan puasa kita termasuk yang pertama tadi, puasa yang betul-betul imanan wa ihtisaban. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu
pelajaran yang bisa kita ambil dari 10 hari terakhir Ramadan ini adalah seolah-olah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita itu mengejar akhirat tanpa mengesampingkan dunia. Ini catatannya di situ. Nanti bisa panjenengan buka Al-Quran, surat Al-Qasas. Wonten apa surat Al-Qasas di Quran ini? Surat keberapa? Wis pokok ana tok kon bedhe wong tuwa tak tempe. Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Dengan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dengan karunia kesehatan ini, keimanan ini, apa perintah Allah? Carilah negeri akhirat, carilah keutamaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kamu jangan melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang Islam itu tidak dilarang kaya, tidak. Harus kaya bahkan, tapi kaya yang manfaat. Contoh ya, contoh sudah 6 menit ini. Saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu, okay? Nanti menjadi rasan-rasan. Teko pisan cek suwe ini rek. Kadek puanas ya tengah sini hiasan dinding tok nih orang moro. Puanas. Di zaman Rasulullah SAW, ketika itu Madinah kekeringan. Ini kisah terakhir nih, jangan tidak usah khawatir. Dawa apa ora sih iki, sik cerita sekedap nih, nggih, sekedap. 4 menit lagi. Pontala sama, kita sama-sama panas nggih. Saya tidak akan berlama-lama. Ketika itu Madinah kekeringan, hanya ada satu sumur yang menghasilkan banyak air, dan sumur ini milik Yahudi, milik orang Yahudi. Melihat situasi yang seperti itu, namanya Yahudi kan pikiran kapitalisme, pikiran modal yang sebanyak-banyaknya mencari modal yang sekecil-kecilnya cari untung sebanyak-banyaknya. Dengan situasi seperti itu dia manfaatkan betul. Akhirnya dia jual air itu kepada masyarakat Madinah ketika itu dengan harga yang mahal. Gak peduli sugih melarat, tuku wuduan, aku dodol kok. Melihat situasi kayak begini, ketika Rasulullah itu sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah itu kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Saudara-saudaraku sekalian, siapa di antara kalian yang nanti menginginkan mendapatkan mata air di surga yang tidak akan pernah berhenti mengalir?" Semua sahabat terdiam. Kemudian salah seorang sahabat mengacungkan tangan dengan bertanya, "Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Barang siapa yang bisa mendapatkan sumur milik orang Yahudi itu untuk kemaslahatan umat, maka dia itu akan membawa kemanfaatan sampai nanti di akhiratnya." Pahamlah semua sahabat. Oh, yang dikarepkan sing dikersakaken Kanjeng Nabi atas ono situasi ini kan begitu. Oh, mendengar penjelasan Rasul itu sahabat Utsman bin Affan tidak banyak pikir, langsung nyuwun pamit. Ngapunten Kanjeng Nabi, kalau tak medarian, enten adi man, kalau pitunge. Tidak banyak ngomong. Saya pitungnya itu. Napa sih saya pitungnya? Pating pelotot ngene bahasane malian. Saya gerniknya. Ya. Oh, nego, nggih, nego. Bahasa bisnismen, kita negosiasi. Wah. Jane kula nggih ngerti mek ngetes ngono lho. Wong kula wong panjen luwih kutha timbang mriki kok. Soale bahasanya kan lebih intelek saya gitu. Edak-edake ngoten. Dan saya panjenengan Nabi kula nyuwun pamit riyen. Saya tak nego dengan dia. Berangkatlah Utsman menemui orang Yahudi si pemilik sumur itu. "Saudaraku, apakah kamu berkenan kalau sumurmu itu aku beli?" "Oh, piro-piro regane gak tak dol, ini satu-satunya sumur yang bisa menjadikan aku kaya. Apalagi dengan situasi kayak begini di Madinah kekeringan, sepurane gak tak dol. Ya apa nek tak tuku 3 kali lipat harga pasaran." Utsman bin Affan kan memang bisnismen. Jadi naluri bisnisnya itu terus main, terus dinego terus. Tak bayar 3 kali lipat. "Oh kak, sepurane. Wes ngene," kata Utsman.
tak tambahi 4 kali lipat harga pasaran, misalkan 2 juta tak bayar 8 juta. Dan saya tidak membeli semuanya, paruh edengnya wis. Maksudnya separuh edengku sedina tek sampean, sedina tekku. Mulai bingung ini. Nah, iki aku oleh duit akeh, sumur tetap separuh milik saya. Pinter Usman. Ya apa? Lah iya tak bayar. Ayo wis perjanjian jual beli nang notaris. Ya, waktu itu enggak ada notaris gitu. Wis pokoknya kesepakatan. Ya karena otaknya otak bisnis ya, dia kayak menang. Saya dapat uang banyak dan sumur ini separuh masih hak saya. Oke, kalau demikian kita sepakati akadnya jual beli, kamu beli separuh dengan harga 8 juta. Baik, nanti sore uangnya saya antar, kita buat surat perjanjian. Dari dulu itu ada Pak yang namanya surat perjanjian jual beli itu pasti harus ada. Dan itu ajaran Islam. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau ada perjanjian apa jual beli, utang piutang harus ada pencatatan dan itu dicatat sepakat. Oke? Kemudian dibayar dengan kesepakatan 1 hari milik Utsman, 1 hari milik si Yahudi. Ketika sumur itu berada di dalam kekuasaan Yahudi, seperti biasa dia jual itu. Besoknya milik Utsman. Ketika Utsman itu sedang menguasai sumur itu, apa kata Utsman? Saudaraku penduduk Madinah, ini hari ini sumur ini menjadi milik saya. Silakan ambil air sebanyak-banyaknya, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Dan saya berpesan, bawalah untuk simpanan 1 hari besok, sehingga besok tidak usah beli. Hebat ini. Wes seneng ngomong. Tapi tertib loh ya, rebutan. Rebutan tak kuamplengi on, gratis rebutan. Ya, biasa lek gratisnya rebutan aku ini. Sing tertib. Nggih Usman, nggih. Sudah akhirnya masyarakat sudah dikasih tahu persiapan bawa bekal untuk besok hari enggak usah beli. Akhirnya Yahudi tadi saat besoknya itu ngenteni wong tuku, ndelomong kan. 1 hari, 2 hari lo tak pikir-pikir awake nunggoni sumur nganggur. Pinter Utsman ini ternyata. Sore harinya dia cari Utsman. Utsman, kalau gitu mulai sekarang sampean tuku kabeh sumur iki wis. Dan sampai hari ini, hatalaan sampai hari ini sumur itu masih ada. Dan terus dipakai untuk kemaslahatan umat. Dikelola pemerintah Saudi, sekitar sumur itu ada 1.500 pohon kurma yang tumbuh, pohon kurma kelas 1 nomor 1. Jadi Utsman sudah 1400 tahun yang lalu beliau wafat, sampai sekarang jariahnya itu terus mengalir. Subhanallah, apa kita tidak kepingin itu? Apa kita tidak kepingin kayak begitu? Apa kita tidak kepingin dapat jariah yang terus mengalir ketika kita sedang kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kita tidak kepingin menuntaskan Ramadan ini dengan membawa pahala yang banyak? Apa kita tidak kepingin mengakhiri khutbah ini karena sudah lama? Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amaliyah Ramadan kita. Dan sisa-sisa Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk beridul fitri, merayakan kembalinya jiwa kita kepada fitrah. Dan kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna